Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hila S. Amarun dengan NPM 022723111169. Saya merupakan mahasiswi semester 4, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis data dalam metode studi kasus. Langsung saja kita masuk di materinya. Metode studi kasus merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggali suatu fenomena secara mendalam dan menyeluruh dalam konteks kehidupan nyata. Studi ini bertujuan untuk memahami dinamika yang terjadi dalam suatu kasus secara kontekstual dan holistik. Metode ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi isu-isu kompleks melalui berbagai perspektif. Dalam metode ini, kasus yang dipelajari dapat berupa individu, kelompok, organisasi, atau peristiwa tertentu yang dipilih karena karakteristiknya yang unik atau karena dapat mempresentasikan gejala umum dalam populasi yang lebih besar. Fokus utama studi kasus bukanlah untuk menghasilkan generalisasi statistik, melainkan untuk memperluas pemahaman teoretis tentang suatu fenomena. Oleh karena itu, proses analisis data dalam studi kasus memegang peranan penting karena menjadi fondasi bagi pemaknaan dan penyusun narasi yang valid mengenai kasus tersebut. Proses analisis data dalam studi kasus dimulai sejak awal penelitian, bahkan sebelum data dikumpulkan. Perencanaan analisis mencakup identifikasi tujuan penelitian, penentuan pertanyaan penelitian, serta pengembangan kerangka teoritis atau konseptual yang akan digunakan untuk memahami data. Analisis data bukanlah proses linier yang dilakukan setelah semua data dikumpulkan, tetapi merupakan proses iteratif yang dilakukan sepanjang penelitian. Ketika peneliti melakukan wawancara atau observasi, mereka mulai mengidentifikasi tema-tema, kategori, dan pola-pola yang muncul. Hal ini membantu mereka dalam menyesuaikan fokus penelitian, mengembangkan pertanyaan tambahan, atau mencari sumber data baru yang relevan. Dengan kata lain, analisis data dalam studi kasus bersifat fleksibel dan responsif terhadap temuan di lapangan, yang merupakan salah satu keunggulan dari pendekatan ini. Data dalam studi kasus dapat berasal dari berbagai sumber yang disebut sebagai data triangulasi. Triangulasi ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan dan memverifikasi informasi dari berbagai perspektif, seperti wawancara dengan informan kunci, observasi langsung, dokumen tertulis, atau laporan, arsip, surat menyurat, artefak visual atau foto dan video, dan catatan lapangan. Penggunaan berbagai sumber data ini meningkatkan validitas temuan dan memungkinkan pemahaman yang lebih kaya tentang kasus yang diteliti. Misalnya, dalam studi kasus organisasi, penelitian mungkin mewawancarai beberapa pimpinan dan staf, menganalisis dokumen kebijakan internal, serta mengamati rapat atau interaksi antar anggota tim. Setiap jenis data memberikan wawasan yang berbeda, dan peneliti harus mampu mengintegrasikan informasi ini dalam satu kerangka naratif yang utuh. Setelah data terkumpul, tahap pertama dalam analisis data adalah proses transkripsi. Jika peneliti menggunakan wawancara sebagai sumber utama, maka seluruh rekaman suara perlu ditranskrip secara verbatim agar semua informasi termasuk intonasi, jeda, dan ekspresi emosional dapat dipelajari lebih lanjut. Proses ini penting karena transkrip menjadi bahan utama untuk analisis kualitatif, dan kualitas transkripsi akan sangat menentukan kedalaman interpretasi yang dapat dilakukan. Peneliti juga perlu menuliskan catatan lapangan secara sistematis, termasuk refleksi pribadi, asumsi, dan interpretasi awal terhadap fenomena yang diamati.
Semua dokumen ini menjadi korpus data yang akan dianalisis lebih lanjut menggunakan berbagai teknik analisis kualitatif seperti coding, kategorisasi, dan tematisasi. Pengkodean merupakan tahap krusial dalam analisis data studi kasus. Proses ini melibatkan pemberian label terhadap segmen-segmen data berdasarkan tema, ide, atau kategori yang relevan. Kode bisa bersifat deduktif berdasarkan teori atau kerangka awal, maupun induktif berasal dari data itu sendiri. Dalam proses ini, peneliti membaca transkrip wawancara atau dokumen secara berulang dan menandai bagian-bagian penting dengan kode-kode tertentu. Kode ini dapat berupa kata kunci seperti kepemimpinan, konflik, inovasi, atau budaya. Organisasi tergantung pada konteks kasus yang diteliti. Mengelompokkan kode-kode tersebut menjadi kategori atau tema yang lebih besar, yang akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun narasi analitis. Proses pengkodean biasanya dilakukan secara manual dengan mencetak transkrip dan menandainya menggunakan pena berwarna atau secara digital menggunakan perangkat lunak. Analisis kualitatif seperti NVivo Atlas, T-Maxda, atau DDoS. Software ini memudahkan peneliti dalam mengorganisir, mencari, dan mengelompokkan data berdasarkan kode yang telah dibuat. Keunggulan perangkat lunak ini adalah kemampuannya dalam mengelola jumlah data yang besar, memberikan visualisasi hubungan antar kode, serta menghasilkan laporan analisis yang sistematis. Namun demikian, software ini hanyalah alat bantu dan pemahaman mendalam terhadap data tetap berada di tangan peneliti. Oleh karena itu, meskipun teknologi sangat membantu, institusi kepekaan dan interpretasi kritis peneliti tetap menjadi faktor utama dalam keberhasilan analisis data. Setelah proses pengkodean selesai, peneliti melanjutkan ke tahap identifikasi tema dan pola. Tema merupakan ide sentral atau konsep utama yang muncul secara berulang dalam data dan relevan dengan pertanyaan penelitian. Pola, sisi lain, merujuk pada hubungan atau kecenderungan yang terjadi dalam berbagai segmen data, seperti perbedaan pendapat antar informan, perubahan sikap dari waktu ke waktu, atau keterkaitan antara tindakan dan hasil. Dalam studi kasus, tema-tema yang muncul seringkali bersifat kompleks dan multidimensional. Peneliti harus mampu membangun pemahaman menyeluruh tentang bagaimana tema-tema tersebut saling berinteraksi dan membentuk dinamika dalam kasus. Contohnya, tema seperti gaya kepemimpinan mungkin berinteraksi dengan tema motivasi kerja dan struktur organisasi, yang pada akhirnya membentuk narasi tentang efektivitas manajemen dalam suatu lembaga. Analisis tema dilakukan dengan menyusun narasi yang menjelaskan bagaimana setiap tema berkembang, apa saja indikator atau manifestasinya, serta bagaimana tema tersebut berkontribusi terhadap pemahaman tentang kasus secara keseluruhan. Narasi ini sebaiknya disusun secara kronologis atau logis, sesuai dengan urutan peristiwa atau struktur organisasi yang diteliti. Dalam menyusun narasi, penelitian menggunakan kutipan langsung dari informan sebagai bukti dan ilustrasi dari temuan. Kutipan ini membantu memperkuat interpretasi dan memberikan suara autentik kepada subjek penelitian. Selain itu, narasi juga perlu mencantumkan pengecualian, anomali, atau kontradiksi yang ditemukan dalam data, karena hal tersebut dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan menggambarkan kompleksitas realitas sosial. Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam studi kasus adalah analisis tematik. Pendekatan ini menekankan pada pencarian tema-tema utama dalam data, yang kemudian dikembangkan menjadi struktur interpretatif. Analisis tematik tidak hanya mencatat frekuensi kemunculan suatu tema, tetapi juga memperhatikan konteks
kemunculannya, intensitas emosionalnya, serta makna yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini sangat berguna untuk menggambarkan pengalaman subjektif individu atau kelompok dalam kasus tertentu. Misalnya dalam studi kasus tentang stres kerja di rumah sakit, peneliti mungkin menemukan tema-tema seperti beban kerja, dukungan sosial, dan mekanisme coping yang masing-masing menjelaskan aspek berbeda dari pengalaman kerja para tenaga medis. Pendekatan lain yang sering digunakan dalam analisis data studi kasus adalah analisis naratif, yang berfokus pada bagaimana cerita dibangun dan disampaikan oleh subjek penelitian. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak hanya memperhatikan isi cerita, tetapi juga struktur narasi, alur peristiwa, penokohan, serta gaya bahasa yang digunakan oleh informan. Analisis naratif cocok digunakan dalam studi kasus yang mengeksplorasi identitas, perjalanan hidup, atau transformasi pribadi. Misalnya, dalam studi kasus seorang mantan narapidana yang menjadi aktivis sosial, peneliti dapat menganalisis bagaimana individu tersebut mengonstruksi kembali identitasnya melalui narasi kehidupan. Pendekatan ini membantu mengungkap dinamika psikologis dan sosial yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui data tematik atau statistik. Analisis data dalam metode studi kasus adalah suatu proses mendalam dan sistematis yang dilakukan oleh peneliti untuk memahami, menginterpretasi, dan menyusun makna dari data yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung. Studi kasus sendiri merupakan metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk menyelidiki fenomena secara rinci dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak begitu jelas. Karena itu, proses analisis dalam metode ini tidak sekedar memisahkan variabel dan mengukur hubungan statistik, tetapi lebih pada usaha untuk menangkap keutuhan dan kompleksitas dari suatu kasus secara holistik. Analisis data bukan hanya dilakukan pada akhir penelitian, tetapi berlangsung secara berkelanjutan sepanjang proses pengumpulan data yang disebut sebagai analisis iteratif dan reflektif. Dalam praktiknya, data yang dikumpulkan dalam studi kasus bersumber dari berbagai teknik, seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, atau non-partisipatif, studi dokumentasi, arsip, catatan lapangan, hingga media visual. Keberagaman sumber data ini membutuhkan strategi pengorganisasian dan analisis yang cermat agar peneliti tidak terjebak dalam tumpukan data yang tidak terstruktur. Langkah pertama yang umumnya dilakukan adalah transkripsi data, yaitu mengubah data lisan seperti wawancara menjadi teks tertulis. Setelah proses transkripsi, peneliti melakukan pembacaan penyeluruh terhadap data familiarization yang memungkinkan mereka mengenali pola awal, pernyataan penting atau isu-isu potensial yang muncul dari narasi responden, maupun observasi lapangan. Setelah itu, peneliti masuk ke tahap coding, yakni proses memberi label atau kode terhadap bagian-bagian data yang relevan atau bermakna. Coding bisa dilakukan secara terbuka atau open coding, yang berarti peneliti membiarkan data atau berbicara sendiri dan memberikan kode sesuai isi data, atau dengan pendekatan deduktif berdasarkan kerangka teori yang sudah ditentukan sebelumnya. Setelah coding, kode-kode yang memiliki kemiripan dikelompokkan menjadi kategori, lalu dikembangkan menjadi tema-tema utama. Tema inilah yang menjadi dasar dalam menyusun narasi dan menjelaskan fenomena yang terjadi dalam kasus. Tema bukan sekedar topik, tetapi cerminan dari proses pemaknaan terhadap realitas yang tertuang dalam data.
Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video saya dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye.